Baik, ini akan saya report ya. Oke, alhamdulillah sudah ya. Baik, baik. eh, Materi kedua ini alhamdulillah diamanahkan kepada kami ya untuk menyampaikan. Nanti ada dua topik yang mungkin saya coba kaitkan, walaupun sebenarnya agak eh, apa ya berbeda ya pembahasannya, tapi coba kita kaitkan bagaimana nanti hubungannya antara topik tentang leadership atau kepemimpinan ini dengan bagaimana metode konsultasi ya di dalam sebuah lembaga ya. Dan ini adalah gabungan antara teori dan juga bagaimana kami menerapkan di lapangan karena kebetulan eh, kami juga berkecimpung di dalam dunia konsultan ya dengan kawan-kawan yang lain, dan lebih spesifik kalau saya itu di manajemennya dan tentu di branding dan digitalisasi gitu ya. Nah, tapi nanti insya Allah juga akan ada insight lagi dari para guru-guru kita di pertemuan-pertemuan ke depan ya. Jadi nama saya adalah Abdullah Effendi bagi yang mungkin belum tahu, dan termasuk saya founder LPK Generasi Fakih Fiddin ya. Makanya background Zoom-nya LPK gitu ya. Jadi kita bahas tentang materi pertama adalah kepemimpinan di dalam pendidikan Islam. Karena kepemimpinan ini kan sebenarnya luas ya. Dalam hal apapun kepemimpinan itu di dalam Islam sangat penting. Ya, ada yang mengistilahkan sebagai apa namanya? Imarah ya. Itu jamak dari imarat ya. Asalnya adalah amara ya'muru amran wa imaran wa imaratan. Ya, jadi di dalam Islam itu kita menyebutnya sebagai Amirul Mukminin misalnya atau Amirul Safar ya, dan sebagainya. Jadi para pemimpin. Lalu bagaimana di dalam pendidikan Islam? Itu kan pertanyaan yang menariknya di situ. Apakah di dalam kepemimpinan Islam juga ada? Jika ada, seperti apa? Baik, kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, jadi ada sebuah apa namanya definisi ya, penjelasan nih tentang kepemimpinan ini menurut Umar bin Khattab. Dan secara kita tidak sadar, ini sering kita dapatkan di tengah-tengah kita, pemimpin-pemimpin kita itu pasti ada salah satu dari keempat tipe ini, gitu ya. Jadi eh, nasihat berharga dari Imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i ya kepada Khalifah saat itu ya adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ya, ketika dimintai nasihat ya. Jadi Khalifah ini meminta nasihat kepada Imam ya, Imam Abdurrahman ya, atau yang kita sering kenal dengan Imam al-Auza'i ya, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, pemimpin itu ada empat macam. Pertama adalah pemimpin yang dirinya dan pembantu-pembantunya itu memiliki jiwa yang kuat, seperti halnya para mujahid yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, ya. Sehingga tangan Allah Ta'ala terbentang untuk memberikan rahmat kepada pemimpin ini. Nah, ini adalah pemimpin tipe pertama. Dan inilah pemimpin yang kita inginkan ada pada setiap kepemimpinan di kalangan kaum muslimin. Yaitu adalah pemimpin yang dirinya dan pembantu-pembantunya. Dalam Islam itu pembantu-pembantu ini bisa diistilahkan juga penolong-penolong gitu ya. Di dalam istilah di dalam Islam itu wazir ya, wazir ya, jamaknya wuzara atau apa namanya muawin ya. Jadi dari kata ta'awun ya, menolong ya, penolong. Jadi para pembantu-pembantunya atau bawahannya istilahnya begitu, dan pemimpinnya itu harus sama-sama memiliki jiwa yang kuat. Jadi kalau ada misalnya lembaga, ya kan, pemimpinnya bagus, bawahannya nggak bagus, ya pasti itu akan ada masalah. Termasuk kalau pemimpinnya tidak bagus, bawahannya bagus, atau pemimpinnya secara kepemimpinannya memang sesuai dengan Islam, tapi bawahannya tidak sesuai, maka ini juga tidak bagus. Yang benar itu, yang bagus itu adalah ketika pemimpinnya dan yang menjalankan apa namanya, yang membantu kepemimpinannya adalah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang kuat. Jadi kalau dalam Islam itu ada istilahnya khalifah, ada Amirul Mukminin gitu ya.
Nah, mereka itu punya pembantu-pembantu, punya penolong-penolong, ya. Eh, Misalnya di zaman Khalifah Abu Bakar, maka muawinnya namanya adalah Umar bin Khattab, ya. Nah, Umar bin Khattab itu sangat luar biasa membantu dalam hal qadha, ya, dalam hal peradilan, ya. Sehingga para sahabat tuh kadang berkata begini, saya eh, apa namanya tidak apa bukan tidak ya, saya itu malah justru menganggap Umar itu khalifah, ya, bukan Abu Bakar. Sangkin Umar itu begitu sangat banyak membantu kekhilafahan Islam saat itu. Nah, jadi pembantu-pembantu ini di dalam Islam bisa diistilahkan wazir atau kemudian muawin tadi. Nah, ini yang tipe pertama yang kita inginkan, pembantunya dan pemimpinnya, ya, itu adalah orang-orang yang jiwanya kuat, yang taat kepada Allah Ta'ala, maka mereka itu seakan-akan mujahid yang berjuang di jalan Allah, ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah pemimpin yang lemah jiwanya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dikendalikan oleh pembantu-pembantunya tadi. Maka kata Umar bin Khattab, ya, sesungguhnya tipe pemimpin ini itu sangat dekat dengan kehancuran, ya, kecuali Allah Ta'ala memberinya rahmat. Ketiga, pemimpin yang pembantu-pembantunya lemah, sehingga dia mengendalikan mereka. Ya, jadi pemimpinnya kuat, pembantunya lemah. Ya, kebalikan dari yang nomor dua, gitu ya. Ini juga nggak bagus, ya. Bahkan kata Nabi SAW, nanti eh, pemimpin yang begini ini berikanlah kabar kepada dia akan dimasukkan kepada kategori pemimpin Tomah, gitu ya, karena dia sendiri akan binasa. Nah, keempat adalah pemimpin yang dirinya dan pembantunya berebut pengaruh. Nah, ini juga kacau nih. Jadi kalau misalnya ada di lembaga Bapak Ibu, ya, tipe-tipe yang pertama, alhamdulillah, ini luar biasa. Ini pertahankan lembaga tersebut. Kalau kedua, ketiga, keempat, ini berarti harus ada yang dibenahi. Apakah pemimpinnya atau kemudian pembantu-pembantunya. Jadi pemimpin itu memang sangat sakral sekali, ya, di dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah perkumpulan, kelompok, gitu ya. Nah, kalau seandainya dirinya, si pemimpin tadi dan pembantunya berebut pengaruh, apa yang terjadi? Semua akan terjatuh dalam kebinasaan karena tidak ada yang mau kalah, tidak ada yang mau dipimpin. Ya, makanya di dalam Islam itu kalau dalam hal berkelompok ada dua yang harus ditaati. Pertama adalah syariah, yang kedua adalah qiyadah, kepemimpinannya. Jadi syariah harus ditaati, itu nomor satu, kedua qiyadah, ya, kepemimpinan yang ada. Jadi kalau misalnya dua hal ini tidak tercapai, ya, maka ya itu akan menjadi sebuah penyebab kebinasaan atau penyebab kehancuran sebuah lembaga. Nah, kenapa materi leadership ini kita bawakan? Karena nanti ketika Bapak Ibu Ustadz Ustazah menjadi seorang konsultan, hal ini akan sering kita temui, ya. Jadi seorang konsultan itu harus mampu, ya, punya forecasting di masa depan. Ini kira-kira lembaga ini kelirunya di mana nih? Apakah salah di pemimpinnya? Apakah salah di bawahannya? Atau salah di sistemnya? Atau salah di mana nih? Nah, nanti itu masuknya di kategori metode grow dan apa namanya grow strategi. Nanti akan kita bahas, gitu ya. Nah, tapi ini menjadi semacam eh, basic knowledge kita lah, agar kita tahu, oh, ternyata, ya, pasti kalau misalnya tidak pemimpinnya yang salah, pasti, ya, pasti pembantunya, atau pembantunya benar, pemimpinnya, ya, atau kemudian dua-duanya keliru, atau ya dua-duanya sudah baik. Nah, maka kita cek di sistem, kita cek di kurikulum dan sebagainya. Nah, itu bekal kita, ya. Jadi ini saya rasa apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini, dan beliau adalah khalifah, salah satu, ya, bisa dibilang khalifah terbaik, ya. Kalau kita baca kitab Tarikh Khulafa dari Imam Suyuti, itu luar biasa, ya, cerita tentang Umar bin Khattab ini dalam masa kepemimpinannya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, dianggap oleh para sahabat ketika memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti itu adalah pilihan paling tepat. Nah, itu menurut para para sahabat. Ketika Abu Bakar memilih Umar, ya, walaupun tentu dengan metode baiat. Jadi walaupun kemudian
Abu Bakar apa namanya merekomendasikan gitu ya, tapi tetap dengan metode baiat, bukan kemudian beralih tangan langsung, bukan, tapi tetap adalah dengan baiat, dengan kemudian persetujuan dari umat gitu ya, yang diwakili oleh para ahlul ahli wal akdi, atau orang-orang yang memang dianggap sebagai representasi umat. Nah, itu di luar konteks lah gitu ya, tapi saya informasikan saja agar kita jadi pemahaman yang baru. Baik, lalu dengan apa kita memimpin? Nah, ini juga penting dalam lembaga pendidikan. Antum diamanahi misalnya menjadi seorang kepala sekolah, maka dengan apa antum memimpin? Atau dengan apa saya memimpin? Ya, dengan apa kita semua memimpin? Ya kan? Nah, sebagai Muslim ya tentu dengan Islam, gitu ya. Nah, makanya ada satu kisah yang menarik di sini, ya. Jadi ada sebuah kisah di mana kemudian diceritakan, ya, suatu ketika, suatu ketika itu kemudian Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu itu bersama dengan Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah. Nah, kemudian ketika melewati sebuah sungai, ya, saat itu mereka membawa unta, maka yang dilakukan oleh Umar ini adalah sesuatu hal yang membuat Abu Ubaidah sampai bertanya-tanya, ya. Jadi Umar itu melepas sepatunya dan kemudian menaruhnya di bahu, ditaruh di bahu, kemudian dia pegang tali unta tadi sambil kemudian diseberangi sungai. Jadi untanya tidak dinaiki. Ya, kenapa? Karena takut memberatkan, karena menyeberangi sungai. Jadi untanya dia turun dari untanya, kemudian dia tarik talinya, kemudian dia bawa bersama-sama. Maka apa kata Abu Ubaidah? Ya, "Eh, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau lakukan ini? Kalau seandainya nanti umat melihatmu, aku tidak optimis bahwa umat akan menghormati engkau lagi karena melihat ini." Maka apa kemudian kata Umar bin Khattab? Ya, celakalah kamu. Ya, tidak ada yang berani mengatakan ini selain kamu, wahai Abu Ubaidah. Aku melakukan ini agar menjadi contoh bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, eh, apa namanya, dinukilkan dalam beberapa kitab tentang hadis ini, ya, tentang memang yang memuliakan kita itu bukan masalah pakaian kita, bukan masalah apa namanya kita berada di mana, mau mau kemudian kita di bawah atau di atas unta, bukan itu masalahnya. Tapi dengan apa yang kita bawa, maksudnya dengan dengan apa kita memimpin, ya. Pakai mahkota, pakai kemudian jubah emas segala macam, tapi memimpinnya dengan kepemimpinan sekuler misal, kepemimpinan yang berasal dari manusia misal, maka ya tentu ini tidak akan objektif, tidak akan adil kalau bahasanya. Maka ya sesuai dengan apa namanya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, bahwa yang memuliakan kita itu adalah Islam, bukan kemudian jabatan, tahta, kepemimpinan dan sebagainya. Ya, jadi inna kunna adalah kaumin, ya. Jadi dulu kita itu adalah kaum yang paling hina, kata Umar bin Khattab, ya. Fa'azzanallah bil Islam. Tapi Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izzata bi ghairi ma, ya, a'azzanallahu bihi. Jadi kapanpun kita meminta kemuliaan selain dari kemuliaan yang telah Allah berikan tadi, maksudnya adalah kemuliaan Islam, ya, terhadap diri kita, ya, maka apa kata Umar? Adzallanallah. Maka Allah akan menghinakan kita. Jadi Az-Zahabi berkata dalam At-Talkhis, ya, bahwa hadis ini adalah sahih, ya, sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Nanti bisa cek di ini, ada klik untuk redaksi selengkapnya, nanti materi saya bagikan. Intinya apa, Bapak Ibu, para ustaz-ustazah sekalian? Ya, kita memimpin dengan apa? Dengan Islam. Bukan dengan, ya, selain Islam, ya. Bukan dengan, ya, biwairima tadi, bukan dengan selain Islam. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus memahami tiga hal. Apa itu? Yang pertama tentu asas yang mendasari kehidupannya adalah akidah Islam. Ya, nah ini sangat penting sekali. Terlihat sepele, tapi banyak kita yang kadang lupa. Jadi di dalam administrasi atau mengatur sumber daya manusia atau membuat kurikulum segala macam, kan ada namanya idariyah, ya, peraturan administratif. Tapi jangan kita lupa bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar idariyah. Apa itu? Akidah Islam. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan kita, misal ketika ada yang keliru,
ya misalkan ada saudara-saudara kita, bawahan kita yang keliru, kita tidak langsung menjudge dengan SOP, dengan KPI, atau dengan apa namanya reward dan punishment yang sudah dibuat. Tapi coba lakukan pendekatan-pendekatan akidah bahwa dia adalah saudara kita. Ingatkan dengan hadis, ingatkan dengan kalamullah, ya. Maka ini yang diajarkan, ya, dan itu lebih berefek dia. Kalau hanya peraturan idariyah atau katakan administratif, ya, itu biasa efeknya sebentar. Tapi kalau sudah kena ke akidahnya, maka ini bisa lebih panjang. Makanya ikatan yang paling eh, satu-satunya ikatan, ya, di dalam Islam itu untuk mengikat sesama kaum muslimin itu hanya ikatan akidah, ya, bukan ikatan kesukuan, bukan ikatan apa namanya pekerjaan, ya, bukan ikatan eh, kelembagaan gitu ya. Jadi kalau seandainya antum atau bawahan antum atau atasan antum tidak lagi bersama antum di sebuah lembaga tadi, tetap, ya, dia adalah saudara kita. Sila ukhuwahnya tidak hilang, kira-kira begitu. Jadi poin pertama ini penting, walaupun terkesan ah, apa ya kita udah tahu nih akidah-akidah iya, tapi bagaimana cara mengimplementasikannya itu yang unik, ya, yang sering kita itu lupa, gitu ya. Yang kedua, tolak ukur perbuatannya itu adalah perintah-perintah atau amr, ya, dan juga nahi, ya, larang-larang Allah Ta'ala, ya. Jadi memang kita itu kan memang diperintahkan salah satunya, ya, bukan salah satunya, tolak ukur perbuatan kita itu adalah hukum syara, ya. Ya, kita taqayyud, terikat dengan hukum Allah Ta'ala, ya, sehingga nanti ketika sebagai konsultan kah atau sebagai leader kah di sebuah lembaga, ya, ketika kita memutuskan sesuatu atau merekomendasikan sesuatu, ya, acuan kita itu adalah hukum Allah, dan itu adalah yang paling benar, itu yang paling adil, dan kita harus yakin memang di dalam Islam itu semuanya pasti ada solusinya, ada jawabannya, tinggal kita cari saja di mana solusinya tadi. Apakah dengan mencari, dengan bertanya kepada guru kita, apakah kemudian dengan membaca kitab dan sebagainya, ya. Yang penting kemudian kaedahnya kalau tidak tahu, ya, kemudian mencari tahu, gitu ya. Kita kemudian mencari tahu sehingga kita dapat kemudian pemahamannya, ya. Eh, Ketiga, makna kebahagiaannya adalah menggapai ridho Allah Ta'ala. Nah, jadi ketika memimpin atau ketika dipimpin pun juga sama. Ya, ketika memimpin, memimpin dengan eh, ketaatan kepada Allah, memimpin dengan mana yang memang diperintahkan Allah, dia sampaikan, mana yang dilarang Allah, dia sampaikan juga agar tidak dikerjakan. Nah, sehingga nanti ketika bawahannya taat, gitu ya, atau misalkan sebagai konsultan yang kita konsultasikan atau katakanlah eh, klien kita itu kemudian terinspirasi, akhirnya tersadarkan, dan dia mengatakan, oke, sekolah kami akan kami bawa atau kami ubah dengan konsep pendidikan Islam yang Ustadz sampaikan atau Ustazah sampaikan melalui PKPII misalnya, maka itu adalah kebahagiaan kita, ya, bukan dari sisi dapat fee-nya dan sebagainya, itu cerita apa namanya kimahnya gitu, tapi tetap kemudian goyah kita adalah mardotillah, ridhonya Allah, Allah Ta'ala, tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Nah itu ya. Kemudian kita lanjut definisi pemimpin dan kepemimpinan. Nah ini dari KBBI, ya, bahwa memang pemimpin itu adalah seseorang yang berhasil mengumpulkan orang lain untuk mengikutinya, ya, atau juga bisa diartikan sebagai orang yang menentukan tujuan-tujuan, memotivasi dan menindak bawahan dan sebagainya, ya. Sedangkan kepemimpinan atau leadership itu adalah ya berasal dari kata pemimpin, ya, yaitu adalah perjalanan untuk mengarahkan yang dipimpin. Ya, kalau di sini bahasanya adalah perjalanan kapal yang mengarahkan awak kapal. Jadi kalau seandainya kita itu menjadi seorang pemimpin dan punya awak kapal, punya bawahan, ya harus sama tuh. Kalau misalkan nggak usah kapal lah, mungkin yang lebih kecil lagi sampan atau perahu gitu ya. Maka kan itu harus ritmenya sama. Atau katakanlah mendayungnya itu memang satu tujuan. Kalau nggak satu tujuan, muter-muter di sisi kita, ya kan? Kita mau tujuannya ke pantai di ujung sana, di ujung utara, sebelah utara misalnya. Maka semuanya mengarah ke utara tuh. Jangan sampai ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada ke barat, ke timur. Akhirnya muter-muter tuh di lautnya, atau di pantainya, atau di danaunya gitu ya. Jadi kepemimpinan itu soal bagaimana, ya, sudah ada tujuan dan kita
buat cara atau jalur untuk mencapai tujuan. Kira-kira begitu. Nah, ini sudah paham lah semua ya. Saya yakin Bapak Ibu, para ustazah mungkin lebih lebih fakih ya terkait ini daripada kami. Tip. Jadi kepemimpinan dalam Islam ya. Jadi banyak sekali sebenarnya dalil-dalil dalam Al-Quran yang membahas tentang kepemimpinan. Ya. Nah, salah satunya adalah ini yang paling sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Yang paling sering kita dengar ya. Bahwa eh, dikatakan oleh Nabi SAW, kullukum ra'in ya wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin, setiap kalian, kullukum ya, setiap kalian itu adalah ra'in. Wa kullukum mas'ulun, dan kalian itu semuanya adalah mas'ul, penanggung jawab ya an ra'iyatihi, atas yang dipimpin gitu ya. Ya, seorang amir adalah pemimpin bagi rakyatnya. Seorang suami pemimpin dari keluarganya, ada istri, ada anaknya. Seorang wanita pemimpin di atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin. Nah, dan setiap kita itu ya akan bertanggung jawab, mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, atas yang kita pimpin. Ya, ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi ini hadis yang sangat sering, mungkin sudah pada hafal semua Bapak Ibu ya tentang hadis ini ya, tentang kepemimpinan. Jadi memang kita itu adalah pemimpin masing-masing daripada kita, ya, termasuk di dalam keluarga, gitu ya kan? Makanya ada namanya Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri ya dan keluarga dari api neraka dan sebagainya. Maka dengan apa kita memimpin tadi? Dengan Islam, gitu ya. Dengan Islam kita memimpin, maka tentu untuk memimpin dengan Islam kita harus paham Islam. Kita harus belajar Islam. Kalau ingin memberikan konsultasi tentang pendidikan Islam, khususnya tentang leadership in education misalnya atau Islamic education, ya harus paham bagaimana bagaimana kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Kira-kira begitu. Ya, banyaklah rujukannya. Salah satu yang paling saya suka itu kitab Ar-Rasul Al-Muallim, yaitu kitab yang saya juga sekarang lagi kaji ya di salah satu masjid di Kota Batam. Kita kaji kitab itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang baik secara nas syariah ya di Quran dan di Sunnah memang disebutkan beliau itu adalah muallim, gitu ya, muallim. Dan sejak belajar kitab itu, saya lebih suka disebut muallim daripada ustadz gitu ya. Karena ternyata ustadz itu datangnya dari Farsi ya, Persia bahasanya kalau saya tidak salah, nanti kalau salah bisa dikoreksi. Jadi istilah ustadz itu datang dari Persia, bukan dari Islam, bukan dari Arab gitu ya. Yang kalau misal dari Arab itu mungkin mukarri ya atau makriul Madinah. Nah, itu adalah sebutan yang disematkan kepada apa namanya salah satu sahabat Nabi Mus'ab bin Umair gitu ya. Tapi kalau muallim, nah ini memang disematkan kepada Nabi SAW. Nanti ada salah satu nasnya yang akan membahas itu ya. Baik. Jadi Al-Mawardi ya atau Imam Al-Mawardi rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, menyebutkan syarat-syarat pemimpin itu yang pertama adalah ada adil ya, adil. Kedua, ilmunya bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan. Ketiga, sehat jasmani, ya, pendengaran, penglihatan, lisan, dan sebagainya. Keempat, normal, tidak cacat. Kelima, bijak. Keenam, keberanian, punya keberanian. Dan kemudian disebutkan tambahannya oleh Imam Muhammad Alamin Al-Syinkiti bahwa pemimpin itu haruslah seorang yang mampu menjadi qadhi, hakim, ya, bagi rakyatnya kaum muslimin. Makanya nanti ada salah satu ya bukan syarat wajib ya, tapi syarat tambahan ya seorang amir itu memang sebaiknya adalah seorang mujtahid ya atau seorang eh, apa namanya fakih ya, seorang fakih ya, fakih fiddin ya. Jadi bukan apa namanya orang yang justru ahli maksiat. Jadi sedari awal ya kita memang harus melihat pemimpin itu adalah pemimpin apakah menerapkan hukum Islam dengan benar atau hanya menjadikan Quran di atas kepala tapi setelah dilantik menjadi pemimpin yang dipakai adalah hukum sekuler. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi bukan masalah Quran di atas kepalanya kemudian yang menjadi problem, tapi kemudian yang lebih besar masalahnya adalah dengan apa dia memimpin. Ya, jadi seharusnya adalah seorang yang alim, mujtahid, sehingga dia tidak perlu lagi meminta fatwa kepada orang lain. Ya, dan itu bukan berlaku kepada amir saja atau pemimpin,
Bahkan Bapak Ibu kepada pedagang pun yaitu kalau bisa adalah orang yang alim gitu ya. Semualah pokoknya gitu ya, semuanya. Ya pedagang, pekerja itu memang harus orang-orang yang berilmu gitu ya. Makanya dalam Islam itu kita dididik ya, alim itu bukan tugasnya ustadz gitu ya, tapi tugas kita semua itu memang harus alim karena al ilmu qabla amal. Ketika kita mau beramal itu harus tahu ilmunya dulu, kira-kira begitu. Baik. Nah, kemudian juga ada ayat yang lainnya, ya ini juga familiar ya. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang beriman, ya taatilah Allah, taati Rasulnya dan ulil amri di antara kalian, gitu ya. Nah, kalau guru saya, dia bilang begini, kenapa ketika saat menyebut ulil amri tidak ada atiu juga? Ya, sebagaimana atiullah wa atiur Rasul. Karena memang wa atau waw atof yang di situ itu adalah ketika ulil amrinya itu mengikuti atau kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya makna ulil amri ini khos ya, dia bukan semua disebut ulil amri. Bahkan kalau kita cek pendapat-pendapat ulama itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan ulil amri itu adalah Nabi Muhammad SAW dan hanya pada Khulafaur Rasyidin. Ada yang mengatakan sampai Hasan Hussein. Ada yang mengatakan seluruh khalifah. Ya, gitu beda-beda. Ya, tapi kemudian yang poin utamanya adalah jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara ya, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apa solusinya? Ya, farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maksudnya adalah kembalikan kepada eh, kalau di dalam konsep daulah Islam itu kembalikan kepada mahkamah mazolim ya, ya yang kemudian di situ ada qadi mazolim yang dia itu adalah orang yang mujtahid ya, termasuk ulama yang ulamanya itu mujtahid karena dia akan mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, kira-kira begitu ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir ya, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, sesungguhnya itu lebih baik atau lebih utama bagimu dan juga lebih baik akibatnya. Baik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir? Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya ya innal iman. Jadi sesungguhnya iman itu yujibut ta'ah. Ya, mewajibkan kita untuk taat. Kira-kira begitu. Makanya yang diseru ya ulil amri minkum itu kan artinya adalah kepada yang beriman tadi, ya aman. Jadi kum yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang beriman. Makanya Umar bin Khattab itu sangat bahagia beliau ketika mendapat julukan Amirul Mukminin gitu ya. Wah, ini julukannya bagus nih. Ya Amirul Mukminin. Karena tidak mungkin khalifah 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 kebanyakan khalifah gitu ya. Ketika disebut Amirul Mukminin, nah maka beliau senang. Taib. Jadi kehadiran pemimpin dalam Islam, ya. Nah, kita harus tahu bahwa Allah Ta'ala ya kemudian menurunkan Islam melalui Rasulullah SAW. Ya, Allah turunkan Islam itu secara garis besar mengatur dua perkara. Satu yang disebut sebagai al-aqidah, ya al-aqidah. Kedua adalah syariah, ya akidah dan syariah. Nah, dan memang kita tidak perlu mencari-cari lagi kepada selain Islam. Karena memang satu-satunya ya yang Allah ridho itu Islam. Dalilnya banyak. Contoh ini di surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairul Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalau mencari selain Islam itu udah pasti tuh merugi, tersesat, udah nggak betul lagi. Justru aneh kalau Muslim nyari selain Islam gitu ya. Kemudian di surah Al-Maidah ayat ketiga. Nah, ini ayat terakhir ya yang turun kepada Nabi kita Muhammad sebelum beliau wafat ya. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian dinakum ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah kucukupkan kepada kalian nikmatku, wa raditu lakumul islama dina. Dan Allah ridhoi bahwa Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi sudah lengkap. Nah, jadi seorang pemimpin itu hadir dia untuk apa? Mengemban Islam, bukan mengemban selain Islam. Dalam tanda kutip pemimpin Muslim loh ya, pemimpin yang beragama Islam, gitu ya. Nah,
Lalu bagaimana ranah kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam? Gitu ya. Nah, ini kan yang menjadi ujung dari pembahasan kita, ya. Yang pertama, ya, dia harus mampu mempersiapkan sistem pendidikan unggul. Yaitu apa tadi? Berasas akidah Islam, holistik, artinya dia menerapkan Islam, dan integratif. Apa tuh integratif? Sebenarnya integratif ini nanti ada pembahasan tersendiri ya. Kalau nanti kita ada diizinkan Allah ada waktu yang berkelanjutan, bagaimana menyusun kurikulum integratif ya. Ini nanti akan bisa kita bahas. Ini salah satu materi yang disampaikan oleh guru kami ya, Ustadz Dr. Hakim Abdurrahman ya dalam materi-materi beliau ya, yakni kurikulum, KPI, SOP, dan job desk. Kedua, mempersiapkan SDM unggul, mulai dari tahap rekrutmen, SOP, KPI, job desk, reward, and punishment, hingga proses upgrading dan evaluasi. Jadi intinya kepemimpinan itu adalah bagaimana dia merancang sistem di dalam lembaganya, ya ini dalam hal pendidikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana dia mempersiapkan SDM yang terbaik untuk menjalankan sistem. Tadi kalau seandainya pemimpinnya kuat, SDM-nya lemah ya tadi ya tidak berhasil juga. Kalau seandainya SDM-nya kuat, pemimpinnya lemah juga nggak berhasil. Maka yang harus dilakukan apa? Memang harus sama-sama kuat nih. Nah, biasanya kan kalau sudah sampai pada level manajemen, baik itu middle management atau top management dalam sebuah lembaga, itu biasanya orang-orang yang terbaik di antara yang lain. Pasti kan gitu pasti ya. Maka tentu dia bukan hanya sekedar baik untuk dirinya, dia juga harus mampu menularkan ya dalam bentuk sistem, dalam bentuk upgrading. Makanya kalau di dalam buku saya itu saya sampaikan ya di buku Menggagas Lembaga Pendidikan Islam Terbaik, untuk SDM itu ada namanya proses before after. Jadi before-nya itu difilter, bagaimana cara ngefilternya ada di buku itu, dan after-nya itu bagaimana cara mengupgrade-nya. Sampai mereka mampu untuk menjalankan sistem. Nah, kalau sudah mampu, kita delegasikan sistem untuk mereka jalankan. Gitu ya. Jadi ranah kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah mengatur sampai kemudian level itu tercapai. Kira-kira begitu. Kalau sudah tercapai level itu, maka insya Allah regenerasinya itu akan lebih mudah ya kualitasnya atau quality police-nya ya atau polisinya itu akan terjaga. Kenapa? Karena sudah dibentuk sistem dan SDM yang mampu untuk menerapkan sistem gitu ya. Nah, jadi itu tentang kepemimpinan dalam Islam. Kemudian yang kedua, metode grow dan clear dalam konsultasi pendidikan ya. Oke, belum ada ya. Saya pikir ada yang bertanya tadi. Tip, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kira-kira masih sanggup nih kita lanjut? Boleh bantu komen di chat mungkin sambil saya minum dulu ya. Nah, nanti kalau tanya jawab bisa ini ya di bagian akhir ya insya Allah ya. Oke, lanjut ya. Siap. Lanjut Mas. Tip. Metode grow dan clear ya dalam konsultasi pendidikan. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi ada dua metode ya. Yang pertama adalah grow model. Sebenarnya antara metode yang pertama dengan kedua itu pada intinya sama. Hanya saja mungkin pendekatannya itu ada agak sedikit berbeda. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa terapkan dalam hal konsultan, ya dalam hal ketika mengkonsultasi apa namanya menjadi seorang eh, konselor ya untuk kemudian sebuah lembaga pendidikan bisa memakai salah satunya. Jadi grow model itu adalah singkatan dari yang pertama namanya goal. Nah, jadi harusnya ketika kita menjadi seorang konsultan, kita mendengarkan dulu perspektif dari yang diinginkan si lembaga tadi. Atau katakanlah, ini saya coba contohkan lembaga ya. Karena saya memang basicnya di lembaga gitu ya. Kita cek ya sebenarnya apa titik akhir yang diinginkan klien. Apa yang ingin diraihnya. Lembaganya seperti apa. Alhamdulillah tadi siang ya. Tadi siang itu saya alhamdulillah eh, apa namanya menemui salah satu klien ya dari lembaga pendidikan yang membahas tentang
perbaikan di manajemennya dan di SDM-nya. Maka yang saya tanya yang saya tanyakan dulu itu adalah apa yang diinginkan. Akhirnya kan dia cerita faktanya, beliau cerita faktanya bagaimana ya wahakata dan seterusnya. Jadi kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang diinginkan klien, goal. Jadi kita bukan meraba-raba sendiri, kita ingin tahu goalnya di mana. Nanti di situ kita bisa mematokkan batas dari konsultasi kita, batas dari treatment yang akan dilakukan oleh si konsultan tadi. Kemudian apa R-nya adalah reality. Baru kita lihat dari goal tadi, ya kalau dia manggil kita kan berarti goal dan realitinya nggak sesuai nih kan ya. Goalnya di langit, realitinya masih di bumi, ya kan ya. Nah, baru kemudian kita lihat kondisi saat itu di mana klien ini berada. Posisinya apa sih sebenarnya? Contoh, goalnya adalah dia ingin sekolahnya punya kurikulum yang unggul, misalnya. Realitinya, kurikulumnya ganti tiap tahun, misalnya. Nah, maka kan udah ketemu tuh goal dan realitinya. Artinya memang secara reality ya belum sampai pada titik itu, makanya dia manggil kita, ya kan? Apalagi contohnya goalnya adalah siswanya minimal 100 siswa per jenjang misalnya. Atau katakanlah untuk di per kelas gitu ya ada 40 orang atau 30 lah ya 30 orang ya misalnya. Katakanlah ini kelasnya kelas besar di pondok pesantren segala macam. Yang sekarang terjaring masih 15 atau katakanlah 10 orang. Nah, ini contoh saja. Itu realitinya begitu. Ya, maka kita udah tahu nih apa masalahnya. Baru kemudian ya seorang konsultan itu memberikan option atau opportunity ya. Dia memberikan option ya alternatif yang bisa dilakukan. Artinya memang si konsultan tadi ya paham solusinya seperti apa. Nah, tapi solusi yang diberikan konsultan tadi itu harus ya mengacu pada goal yang diinginkan ya kecuali antum diminta untuk memberikan goal setting yang sendiri misalnya goal settingnya terserah si konsultan lah mau gimana itu tapi itu sangat jarang sekali Bapak Ibu biasanya mereka punya goal tapi reality yang tidak sesuai maka ada option itu dari kita apa yang kita akan berikan kepada dia agar kemudian tercapai W tindakan ya tindakan yang dilakukan untuk mencapai goal. Nah, ini disebut sebagai grow model ya. Jadi eh, tersistematis ya. Boleh dibuatkan semacam apa namanya? BMC-nya atau apa istilahnya? Framework-nya itu silahkan. Ya, tapi kalau memang sudah hafal polanya ya maka sudah bisa apa tanpa perlu dituliskan ya. Jadi kita misalnya mau pakai grow model ya. Jadi grow model itu adalah goal, reality, option, dan will. Kedua, clear strategi. Nah, ini lebih, kalau menurut saya sih lebih lengkap lagi. Jadi, mulai dari eh, C ya, atau C ya, kontrak. Ya, kontraknya seperti apa? Ya, bagaimana si konsultan tadi atau orang yang dibina tadi akan bekerja sama dalam sesi tersebut. Apa yang ingin dicapai oleh lembaga? Ya, tadi seperti yang grow tadi ya, goalnya apa? Nah, apa yang ingin dicari atau yang ingin dicapai oleh lembaga tadi? Nah, kemudian masuk ke yang berikutnya, ya. Tahap berikutnya adalah listen, ya. Setelah kemudian dibuat kontrak tadi, maka konsultan mengajukan pertanyaan kepada user sehubungan dengan bidang fokus yang mereka pilih. Nanti di listen itu sebenarnya listen itu bukan cuma sekedar mendengar ya, tapi bisa juga dengan menggali informasi secara secara primer, datang ke sekolahnya atau datang ke lembaganya, ya melihat faktanya seperti apa saja yang memang setahu kita itu memang belum sesuai standar misalnya. Nah, maka kita cari tahu banyak data-data tadi, fakta-fakta tadi. Kemudian kita explore. Nah, kalau sudah dapat fakta, sudah dapat data, maka konsultan mulai mengajukan specific question atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih tepat sasaran. Jadi pertanyaannya memang dari beribu banyak masalah atau katakanlah sekian puluh banyak masalah, itu kan sebenarnya ada ujungnya. Dari mana pangkal masalah tadi mulai? Ya, sesuatu yang namanya cabang itu pasti ada usulnya. Nah, maka kalau kita tidak pernah tahu usulnya, ya maka akan tersesat di cabangnya selamanya. Bahkan di kaidah usul fikih pun itu dipakai gitu ya.
Jadi kalau kita baca misalnya apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dia, sesuatu apa ketika kita tidak tahu perkara usul, maka kita akan tersesat dalam perkara cabang ya abadan ya selamanya. Nah, maka kita harus mampu ya melihat apa sebenarnya ujung dari masalah ini, pangkalnya itu di mana. Jadi kita jangan fokus kepada masalah-masalah tersier, tapi yang utama kita yang primernya dulu kita selesaikan, kira-kira begitu. Nah, itu teorinya demikian, gitu ya. Nanti untuk eksplornya memang membutuhkan effort yang juga tidak mudah nih, Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya kita tahu. Baru yang kemudian setelah explore ya action. Konsultan mulai untuk membantu user ya, apa namanya, dengan mempertimbangkan tindakan yang dapat mereka ambil. Tentu ini setelah ada MOU, ada kesepakatan, gitu ya. Sudah ada hitam di atas putihnya. Ya, baru terakhir adalah review. Ya, setelah tindakan, katakanlah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, baru kemudian review atau evaluasi. Diulaslah kembali poin-poin yang tadi sudah diterapkan oleh si konsultan bekerja sama dengan lembaga tadi, direfleksikanlah dengan tujuan kontrak tadi, apakah tercapai kontraknya, tercapai kemudian apa yang diharapkan, dan kemudian apa saja kemajuan-kemajuan yang sudah diraih. Nah, kalau seandainya ternyata progresnya ada tapi belum maksimal, misalnya belum mencapai yang diinginkan, maka nanti bisa eh, apa namanya dikontrak ulang lagi atau katakanlah dieksplor lebih dalam lagi. Nah, ini tergantung dari masalah yang dihadapi, gitu ya. Ini clear strategi. Baik. Jadi di kita di PKPI, alhamdulillah kemarin ketua kita Ustadz Agil sudah membuat ya standar operasional prosedur ya di layanan konsultasi pendidikan Islam dari PKPI. Dan ini nanti akan diberikan juga ya tools-toolsnya bagi para peserta yang sudah lulus ya. Kalau sekarang belum dapat, khusus yang sudah lulus ya. Dan saya lihat di sini juga ada alumni yang ikut juga gabung. Nah, maka nanti akan ada tools-toolsnya yang akan diberikan. Ya, dan ini kita sedang memang melengkapi lagi yang lain dan sebagainya untuk bisa digunakan dalam bertemu dengan klien, gitu ya. Termasuk nanti juga untuk price listnya itu sudah ada disebutkan di sini. Ya, bagaimana layanan-layanannya dan sebagainya. Nanti ini akan diberikan. Jadi ini salah satu template yang kami gunakan untuk proposal penawaran jasa konsultan. Ya, tergantung nanti apa saja dari ketika kita eksplor apa saja masalahnya. Barulah kemudian kita tuliskan dalam bentuk proposal ya masalahnya apa, solusinya apa, atau bahasanya tadi realitinya apa, optionnya apa, willnya apa, ya. Atau tadi yang apa di clear strategi juga sama. Ya, bagaimana kita mulai dari mengamati sampai bertanya lebih spesifik, kemudian apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mereviewnya. Nah, jadi itu adalah proses yang akan ada sebenarnya di jasa konsultan kita nanti. Apakah itu di lembaga pendidikan, apakah itu misalnya di lembaga yang non formal, PKBM dan sebagainya misalnya, atau untuk ke orang tua dan siswa atau murid ya itu juga lebih kurang sebenarnya secara garis besar sama Bapak Ibu. Nah, ini template yang kedua ya. Jadi bisa saja sebenarnya ini juga nanti akan kita kasih marketing kit ya. Ya dari proses eh, pelatihan-latihan yang nanti akan kita ikuti beberapa hari ke depan. Nanti juga ada assessment dan setelah assessment nanti sudah dianggap lulus dan bergabung ke grup, maka insya Allah template-template ini juga akan diberikan. Tentu yang lebih bagus lagi ya. Kalau ini cuma contoh, nanti akan yang lebih lengkap lagi yang sekarang sedang digarap oleh tim dari PKPII, insya Allah. Baik. Nah, ini biasa saya kasih terakhir ya untuk para apa namanya untuk para lembaga-lembaga atau katakanlah klien kita ya bagaimana training Johari Window ya. Bagaimana kemudian kita mampu menemukan ya ujung masalahnya itu di mana ya. Jadi insya Allah ini eh, apa by request sih ya, tidak semuanya. Tapi ini by request kita lakukan. Ya insya Allah ini sebagai bonus juga nanti kepada para kliennya gitu ya. Jadi eh, kita kembali ya ketika kita bahas tentang konsultasi, maka apa sih yang mau kita konsultasikan ya? Maka salah satu yang sering terlihat itu adalah di bagian kurikulum. Nah, bagaimana sebenarnya kurikulum pendidikan Islam?
Nah, kenapa materi ini penting? Karena kalau kita tidak tahu standar yang benar, maka kita akan susah untuk menentukan apakah kurikulum yang diterapkan di sebuah lembaga yang menjadi klien kita itu sudah benar atau tidak. Nah, maka saya anggap butuh kita untuk belajar tentang bagaimana sebenarnya fokus kurikulum pendidikan Islam, ya. Jadi fokus dari kurikulum pendidikan Islam itu ada tiga, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pembentukan saksiyah Islamiyah, kepribadian Islamnya. Kedua adalah penguasaan sakofa-sakofa Islam, dan ketiga adalah penguasaan ilmu kehidupan, iptek dan keahlian. Poin satu dan poin dua ini menjadi apa namanya, eh, hal yang sangat krusial, yang utama sekali ada pada pendidikan Islam. Ya, jadi pendidikan Islam itu bukan pendidikan yang di akhir namanya disematkan kata-kata Islami. Nurul Islam, ya, Insan Cendikia, apalagi Islamic Boarding School, ya, bukan di namanya, tapi bagaimana nama itu harusnya merepresentasikan apa yang di dalam. Ya, nama tentu itu ada positioning tersendiri. Dengan nama yang Islami, setidaknya kita sebagai customer misalnya mengindra, atau sebagai orang tua bisa mengindra, ya, setidaknya dengan indera penglihatan kita bahwa ini sekolah Islam nih. Saya lihat tuh plang namanya Islami. Tapi apakah itu sudah menandakan kurikulum di dalamnya adalah kurikulum Islam? Nah, ini belum tentu. Maka kita harus mengkaji lebih dalam ya bagaimana sebenarnya kurikulum pendidikan Islam. Walaupun minggu lalu sudah dibahas oleh Ustadz Adi Solihin, nah ini kita coba ulas sedikit. Ya, siapa tahu nanti ada yang mau murojaah. Jadi pendidikan Islam itu tadi tiga targetnya atau tiga fokusnya. Nah, di pembentukan saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam, itu adalah target outputnya terbentuknya pola pikir Islam dan pola sikap Islam. Nah, nanti ini output jangka pendek. Kalau outcome-nya itu adalah menjadi anak atau menjadi siswa atau menjadi santri atau menjadi mahasiswa yang soleh, yang taat kepada Allah. Impact-nya adalah dia menjadi muslim yang bermanfaat kepada umat, gitu ya. Kedua, penguasaan sakofah Islam. Nah, kenapa harus dikuasai sakofah? Ya, karena memang sakofah Islam itu adalah perwujudan ya dari peran dia sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah. Ya, eh, ada kadang kita temukan ya, tapi tidak ada di grup ini insya Allah ya. Di luar sana S3 misalnya, atau katakanlah bahkan sudah sampai guru besar, sudah sampai profesor. Tapi kemudian dia bukan membela Islam, tapi justru menghina Islam misalnya, atau katakanlah tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan sholat dan sebagainya. Ada ya demikian. Artinya pembentukan saksiyah dan penguasaan sakofanya tidak berjalan. Adapun poin ketiga, penguasaan ilmu kehidupan, iptek dan keahlian, atau katakanlah skill, hard skill atau soft skill, itu adalah peran dia sebagai khalifatullah. Ya, minggu lalu sudah dibahas oleh Ustadz Ade ya, bahwa tujuan penciptaan manusia itu ada dua. Pertama adalah sebagai Abdullah, ya kan? Yang kedua adalah khalifatullah fil ard atau khalifah fil ard, ya. Jadi peran sebagai khalifatullah ini adalah peran sebagai orang yang menerapkan dan katakanlah sebagai umatan wasato ya, umat yang menengahi ya, bukan umat yang di tengah-tengah ya, tapi umat yang menengahi, yang sebagai wasit ya. Makanya kita itu diperintahkan dalam Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena kita itu sebagai khalifatullah ya. Bukan dibalik ya, amar mungkar nahi ma'ruf seperti yang sekarang ini ya. Kajian dibubarkan gitu ya. Atau ada pelatihan Islami atau ada training-training yang sifatnya keagamaan dibubarkan. Tapi ketika ada dangdutan dibolehkan. Itu namanya amar mungkar nahi ma'ruf. Gitu ya. Itu kebalikan, yaitu intermezzo saja Bapak Ibu ya. Baik, apa sih definisi kurikulum? Kurikulum itu kalau kesimpulannya ya adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan kepada peserta didik pada suatu jenjang pendidikan. Di dalam Islam, kurikulum itu disebut juga sebagai manhaj ya, atau jalan yang ditempuh dalam sebuah lembaga untuk meraih tujuan pendidikan. Nah, yaitu namanya kurikulum. Cakupan kurikulum itu ada dua, ya. Ini dalam Islam mungkin sudah pernah dengar juga, ya. Kalau belum pernah, alhamdulillah ini sudah pernah dengar.
cakupan kurikulumnya ada dua Bapak Ibu ya atau para ustazah. Satu tentang materinya atau madah ya, materinya. Yang kedua tentang metodologi atau torikoh ya. Jadi tentang madah atau materinya nanti di situ kan pasti ada tujuannya, isinya, bahan ajar dan media. Nah, maka untuk menyusun materi ajar ini atau katakanlah materi di dalam kurikulum itu memang harus ada yang namanya ahli pendidikan atau tim kurikulum. Nah, jadi jangan sampai guru ya, jadi guru itu belum tentu pakar pendidikan. Ya, pakar pendidikan belum tentu bisa ngajar gitu ya. Kadang pakar pendidikan disuruh ngajar juga susah juga. Tapi ketika membahas tentang bagaimana mendesain kurikulum, maka ini haruslah orang yang ahli dalam pendidikan Islam. Ya, kalau ahli pendidikan barat jadinya kurikulum barat nanti ya, Cambridge dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau seandainya kita ingin materinya pendidikan Islam, itu adalah tentu dengan ahli pendidikan Islam. Kemudian kedua tentang metodologi atau torikohnya seperti apa. Nah, ada pembelajaran di situ. Nah, maka nanti kan ada pendekatannya, ada strategi pembelajaran, ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada teknik pembelajaran. Ini ya basic lah. Tapi bagaimana pembelajaran ini itu memang khos ya atau khas ya, khas di dalam Islam. Nanti ada ayatnya yang menceritakan bagaimana cara Nabi mengajar, gitu ya. Nah, dan kemudian ada evaluasi, diukur hasil pembelajaran tadi sampai di titik mana. Apakah memang sudah sesuai atau kemudian ada yang perlu dievaluasi, di apa namanya diulang lagi atau diremedial dan sebagainya. Kemudian penilaian dan pelaporan, ya. Nah, ini tugasnya siapa? Pengajar, ya, para guru. Nah, jadi uniknya di dalam Islam itu ya kita punya contoh terbaik Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan oleh Allah Ta'ala ya ini langsung Allah yang memberikan sertifikatnya, gelarnya langsung itu dari Allah. Kalau kita kan gelar SPD kita atau MPD kita itu dari manusia ya, dari katakanlah dari kampus, dari rektor. Tapi kalau gelar muallim itu datangnya langsung dari Allah kepada Nabi. Ya, disebutkan di surah Al-Jumu'ah yang ayat kedua ya, kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Walladzi ba'atsa fi ummiyina rasulam minhum." Dialah yang mengutus kepada kalian ya kepada kaum Mekah saat itu ya adalah seorang rasul yang ummi ya, yang buta huruf ya, minhum di antara kalian. Nah, jadi Allah mengutus ya Rasulullah. Jadi yang menjadikan eh, apa namanya Rasulullah itu istimewa ya karena memang adalah utusan Allah Taala. Yang pasti ketika Allah Taala mengutus nabi atau rasul itu adalah yang terbaik di kalangan mereka, yang paling terbaik di antara yang lain. Bahkan Nabi Muhammad yang terbaik di antara kita semua gitu ya. Nah, yatluna alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka ya. Jadi yang dilakukan Nabi adalah membacakan ayat-ayatnya, ya membacakan kemudian Al-Qur'an kepada eh, apa namanya kepada kaum muslimin ya wa yuzakkihim, dan kemudian mensucikan mereka, dan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi yu'allimuhum ya, kata dari apa namanya muallim tadi itu diambil dari yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka kitab, Quran wal hikmah, ya perkataan dari Nabi SAW atau sunnah atau hadis. Ya wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar dalam keadaan bola, ya, dalam keadaan sesat, bahkan dalam kesesatan yang nyata ya, dolalim mubin. Nah, apa 4 poin yang bisa kita ambil dari ayat ini? Satu adalah pengajarnya atau pendidiknya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau nanti kita menjadi seorang konsultan, semua kan harus kita cek ya, mana yang kemudian menjadi concern kita, yang kita sudah lihat ini kira-kira bermasalah di sini. Salah satunya bisa jadi pengajarnya. Kalau dalam Islam itu tentu pengajarnya adalah pengajar terbaik. Siapa itu? Rasul Nabi Muhammad SAW. Ya, ijazahnya langsung dari Allah, kira-kira begitu, ya kan? Diutus memang dari Allah Taala. Ya, yang kemudian apa namanya adalah yang terbaik di antara manusia-manusia yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua proses pembelajarannya.
Nah, kita lihat nih di sini kan ada kata-kata Nabi membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Nah, ini adalah proses pembelajaran. Jadi ketika ada pengajar harus terjadi proses pembelajarannya. Apa maksudnya? Bisa jadi gurunya bagus, ya, atau misalnya gurunya memang berilmu misalnya gitu. Tapi ketika dalam pembelajaran sering telat atau sering katakanlah belum lagi waktunya pulang udah pulang. Misalnya gitu ya. Kontennya tidak disiapkan dengan matang misalnya. Atau katakanlah materi ajarnya tidak dipersiapkan dengan benar misalnya. Maka tidak akan terjadi proses pembelajaran yang maksimal di situ. Bisa jadi nanti di apa kenanya itu di bagian tersebut. Kemudian ketiga, bahan ajarnya apa? Nah, kalau kita mungkin bahan ajar itu bukunya apa? Buku pakai pakai buku apa nih? Gitu ya. Nah, kalau di ayat ini kan dengan apa? Kita bawa wal hikmah dengan Quran dan Sunnah gitu ya. Itu adalah bahan ajar terbaik kira-kira begitu. Dan tujuan pembelajarannya apa? Untuk kemudian mensucikan mereka, ya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, ya. Padahal mereka sebelumnya lafi dhalalim mubin. Jadi kita melihat ada antara reality dengan goal tadi ya. Realitinya ya siswa-siswa ini kan belum paham, belum tahu ya, karena mereka belum belajar. Maka goal kita adalah mereka itu menjadi pintar, menjadi soleh, menjadi cerdas, menjadi takwa gitu ya. Maka ada tujuan pembelajarannya ya. Nah, ini 4 poin yang harus ada dalam apa namanya dalam sebuah kurikulum gitu ya. Pengajarnya harus orang yang terbaik, proses pembelajarannya, bahan ajarnya, tujuan pembelajarannya. Baik. Nah, jadi eh, semua ya baik itu kurikulum, tahapan pendidikan, tujuan pendidikan, metode pendidikan itu jangan sampai terlepas dari akidah Islam. Landasannya harus akidah bahwa kita men-setting kurikulum itu adalah semata-mata karena kita ingin anak-anak peserta didik kita itu akidahnya benar. Maka sisipkan tadi kurikulum integratif tadi. Bagaimana misalnya ketika menceritakan tentang terciptanya alam semesta, jangan cuma pakai teori biologi konvensional atau pakai teori fisika segala macam. Bagaimana kita mengaitkan dengan Allah, kita kaitkan dengan ayat-ayat Allah tentang penciptaan bumi, ya. Kemudian dalam pelajaran apapun sebenarnya bisa. Ya, apalagi tahapan pendidikannya, ya, tujuan pendidikannya, metode dan sebagainya. Sehingga nanti output pesertanya Bapak Ibu adalah kemudian tadi memiliki sakofah, memiliki saksia Islamiyah dan menguasai iptek. Nah, outcome-nya, jadi output ini kan jangka pendek ya. Outcome itu jangka panjang. Ketika mereka di luar sudah selesai dari sekolah tadi atau sekolah tersebut, mereka tidak kembali ke apa namanya ke kampung halaman atau kembali kepada kaumnya ya, kepada masyarakatnya, akhirnya terpengaruh dengan masyarakat ya, tapi harusnya mereka yang mempengaruhi, yang bisa mewarnai. Mereka menjalankan visi misi mereka sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Dari mana ini bisa didapatkan? Dari hasil pendidikan tadi, dari hasil pendidikan ya, pendidikan yang kemudian kita kita berikan kepada mereka. Tip. Nah, inilah yang disebut sebagai ahlul Quran sejati. Yaitu adalah mereka yang bukan hanya membaca Quran, tapi juga adalah yang masuk ke dalam Islam itu menerapkan Islam secara kafah, secara sepenuhnya. Ya. Nah, inilah yang kita inginkan dalam pendidikan. Nah, maka pertanyaannya, mungkinkah anak-anak kaum muslimin saat ini bisa soleh kalau hanya dari lembaga pendidikan saja? Jawabannya mungkin saja bisa, tapi tidak maksimal. Bisa memang, tapi tidak maksimal. Lalu bagaimana agar output dan outcome-nya maksimal? Jawabannya memang anak-anak harus dipastikan memperoleh pendidikan Islam dengan maksimal dari segala sisi. Makanya dalam Islam itu kan ada 3 fungsional pendidikan nanti, gitu ya. Nah, ketiga, nah ini dia. Di dalam pendidikan Islam itu, pendidikan bukan sekedar kewajiban orang tua, tapi juga seluruh elemen warga negara yang secara umum diatur dan dijamin oleh negara. Nah, jadi ketika kita bicara tentang politik pendidikan, ya, sahat ta'lim atau siasatut ta'lim, maka kemudian kita merujuk pada satu hadis Nabi SAW tentang wajibnya pendidikan itu ada. Tentu ini pendidikan
yang fardu ain ya, fardu ain ya. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, jadi menuntut ilmu adalah kewajiban fardu atas setiap muslim. Nah, ini bisa dicek nanti banyak pembahasannya tentang hadis ini, salah satunya di kitab Ta'lim Ta'alim juga ada itu ya. Termasuk di apa namanya buku-buku tentang pendidikan Islam tuh banyak sekali menggunakan hadis ini sebagai landasan untuk menjelaskan tentang pendidikan Islam. Nah, nanti dalam Islam itu ada fardu yang sifatnya fardu individu atau ain dan ada yang kolektif ya atau kifayah. Nah, ini itu diatur dan dijamin oleh negara. Tentu adalah negara yang menerapkan Islam saat itu. Ya, memahami bahwa pendidikan merupakan bagian dari hajatul asasiyah atau kemudian kebutuhan yang mendasar seperti halnya pangan, sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan sebagainya. Maka harus dikelola memang secara totalitas. Nah, makanya kalau kita lihat di Madinah, kenapa anak-anak yang dididik di Madinah itu rata-rata menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, yang menjadi kemudian para ulama-ulama yang faqih fiddin gitu ya. Karena Nabi Muhammad itu ketika mendidik, ya misalnya selesai pembelajaran, atau katakanlah para sahabat mendidik, ya kemudian selesai pembelajaran, anak-anak tadi ya di sekolah sudah dididik dengan baik, ya kan ya. Keluar mereka dari sekolah, pulang dari kutab-kutabnya misalnya, ketemunya dengan siapa? Para sahabat. Masyarakatnya itu para sahabat, ya para kaum muslimin di Madinah. Yang kita tahu Madinah itu orang jahat datang ke Madinah jadi baik, orang baik ke Madinah jadi lebih baik, gitu ya. Makanya disebutkan kota suci yang bercahaya, ya Al-Madinatul Munawwarah, gitu ya, kota suci bercahaya. Nah, di sekolah dididik oleh orang-orang yang sangat luar biasa agamanya, di masyarakat ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa, pulang ke rumah orang tuanya juga orang-orang yang soleh gitu. Negaranya saat itu Daulah Islamiyah Nabawiyah di Madinah itu juga adalah negara yang menerapkan hukum Islam totalitas gitu. Ya, ini pembahasan kita apa sebagai dosen segala macam gitu ya. Saya juga sering dengan kawan-kawan dosen kita diskusi. Maka dari mana lagi alasannya anak-anak itu menjadi anak-anak yang kriminal gitu? Itu udah nggak ada alasan lagi Bapak Ibu ya. Ya, karena semuanya mulai dari individunya, masyarakatnya, sekolahnya, bahkan negaranya itu memang orang-orang yang taat semua nih. Jadi bagaimana mungkin ya anak-anaknya itu juga eh, menjadi anak yang salah, itu tidak mungkin lagi, pasti jadi anak yang soleh. Nah, itulah luar biasanya eh, pemahaman pendidikan Islam yang holistik gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat petanya begini. Nah, jadi eh, tiga fungsional pendidikan, ada sekolah, ada rumah, ada masyarakat nih. Nah, ini dibantu ya dipastikan kurikulumnya oleh negara saat itu ya di dalam siasat taklim ya, politik pendidikan Islam. Karena tadi negara memahami tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Rumah juga memahami demikian, sekolahnya juga memahami demikian, masyarakatnya juga memahami demikian. Makanya di dalam skema yang optimal ini itu mereka saling bersinergi. Nah, kalau ada lihat di sini ya, kita saling memberikan sumbangsi positif, semuanya memberikan sumbangsi positif ini. Jadi saling mendukung. Beda dengan sekarang. Gurunya bilang pacaran tuh haram, kata guru agamanya. Pulang ke rumah lihat abangnya boncengan sama kakak-kakak gitu ya. Ah, ini boleh ya? Kata guru tadi haram. Sampai di sini kakak ini boleh, ini kakak ini padahal sering loh ada kalau acara-acara wirid yasin atau acara-acara apa namanya acara-acara keagamaan, Isra Mi'raj, ya kan ya, Maulid Nabi ini selalu datang ini kakak ini tadi bagian konsumsi. Tapi kok pacaran ya? Akhirnya buyar lagi tuh Bapak Ibu. Waduh, mana yang betul nih ya? Ya, ya. Sampai di rumah ya dia dapat pelajaran di sekolah misalnya ibu dan ayah itu apa namanya harus berkata yang baik, jangan bertengkar. Sampai di rumah tiba-tiba ada piring terbang. Rupanya ibunya sama suaminya, istri dan suami lagi berantem misalnya. Uh, kok kata gurunya tadi nggak boleh bertengkar, tapi kalau sampai di rumah malah ada piring terbang nih. Buyar lagi pemikirannya. Kenapa? Tadi karena tidak ada sinergitas ya antara sekolah, rumah, masyarakat. Nah, ini kan kacaunya begitu, ya. Nah, tapi apa namanya itu yang ideal ya. Lalu bagaimana dengan sekarang, gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita bisa bahas nanti, gitu ya. Nah, baik. Jadi ketika kemudian kita memahami bahwa tolabul ilmi itu adalah fardu bagi seluruh kaum muslimin, ya tadi ada fardu ain, fardu kifayah.
Maka konsepnya itu begini, ya Allah Ta'ala menciptakan manusia, ya maka kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik kita. Kita menyebutnya sebagai prophetic education. Ya, visi misinya apa? Tadi akidah Islam sebagai Abdullah Khalifatullah. Maka seluruh hal yang berkaitan untuk mencapai visi misi tersebut, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didiknya, kurikulumnya, lembaga dan manajemen, fasilitas sarana prasarana, itu semua dipersiapkan Bapak Ibu untuk kemudian menyesuaikan dengan bagaimana pendidikan Rasulullah atau madrasah Rasulullah. Agar kemudian pendidikan yang dihasilkan tadi, yang sesuai dengan pendidikan ala Rasulullah tadi, itu kemudian mencapai misi penciptaan manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Nah, jadi ini apa namanya gambarannya. Jadi pendidikan itu termasuk yang dikelola oleh sebuah negara. Ya, walaupun kita juga tahu di negeri kita juga dikelola, tapi dananya dari pusat berapa sampai ke kita berapa. Nah, itu apalagi sudah ada sekarang tapera ya. Nah, nanti bisa dibahas di topik yang lain lah ya. Baik. Nah, realitas pendidikan kita sekarang tidak begitu ya. Jadi pendidikan kita sekarang itu ya pendidikan kalau bisa kita sampaikan sekunder, ya bukan pendidikan Islam. Nah, ini perbedaan yang bisa dilihat di sini dari asasnya, dari tujuannya, dari kemudian bagaimana mereka memandang agama. Maka wajar pendidikan kita sekarang itu ya output peserta didiknya bahkan tidak kenal Tuhan dan nabinya, tidak kenal mereka. Cuman tahu nama, tapi tidak kenal. Kedua, output generasinya ada yang anti dan benci terhadap agama. Karena jangan bawa-bawa agama katanya. Ketiga, banyak yang stres, gangguan mental health ya. Ya diputus pacarnya sedikit langsung bunuh diri, ya terjun dari dari jembatan, ya akhirnya mati, ya meninggal. Kemudian menganggap agama ajaran doktrin, ya dogmatis, udah nggak layak pakai. Bagus lihat dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram tuh banyak para pakar-pakar ya, pakar kesehatan ada, pakar kebugaran ada, pakar makanan ada, banyaklah pakar-pakar di sosial media sekarang. Keenam, mudah berputus asa. Kenapa? Karena tidak ada iman. Di Jepang itu salah satu negara, walaupun negara maju, tapi tingkat kematiannya tinggi. Karena memang mereka itu kalau sudah malu, sudah kemudian dipermalukan, itu udah tinggal apa namanya, kalau nggak gantung diri ya lompat di rel kereta api. Karena memang nggak ada lagi sesuatu yang bisa digapai, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang itu mereka kemudian harapkan bantuannya. Nah, itulah bedanya dengan kita sebagai sebagai manusia yang beriman gitu ya. Manusia yang lain tidak bisa bantu, kita masih punya Allah gitu ya. Kita masih harusnya memang ke Allah dulu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tiadanya akhlak, hormat dan santun pada guru, kepala sekolah, orang tua dan sebagainya. Kedelapan, munculnya kesenjangan yang kontras, termasuk bullying. Itu bukti kesenjangan. Ya kan? Yang kaya membuli yang miskin, ya. Yang apa namanya, yang makanannya enak membuli yang nggak bawa makanan. Bahkan yang badannya gemuk membuli badan yang kurus. Ya, yang namanya bagus membuli nama yang jelek, baik itu nama diri sendiri atau nama orang tua. Bullying itu salah satunya karena memang tidak ada pendidikan yang benar terhadap agama, ya, terhadap pendidikan agama. Baik. Nah, jadi itulah penyebab kegagalannya. Tidak ada visi misi, tidak ada kemudian penerapan visi misinya, ketidakmampuan menerapkan visi pendidikan Islam dengan misi dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan kegagalan? Kegagalan itu bukan berarti mahasiswanya tidak lulus, Bapak Ibu. Bukan berarti siswa atau santri tidak lulus. Tapi kegagalan yang dimaksud itu adalah lulus mereka. Ada bahkan yang misalnya hafiz 30 juz, IPK-nya 4,0, ya, tapi ketika kemudian sudah lulus, output dan outcome-nya nggak kelihatan memperjuangkan Islam. Tidak ada mempertahankan akidahnya, walaupun tidak semua ya, tentu ada yang berhasil ya. Tapi apa namanya yang kita sebut di sini kegagalan-kegagalan yang sering kita temukan. Bahkan banyak di antara mereka itu justru jadi musuh Islam, ya antek-antek Barat, ya mengatakan Islam itu bukan solusi, sudah ketinggalan untuk menerapkan Islam, udahlah pakai yang ada saja, ya dan sebagainya. Nah, jadi solusinya adalah kemudian ya kita bisa melihat dari sisi internal dan eksternalnya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menjadi seorang konsultan di lembaga pendidikan, ya dari sisi internal, maka pastikan ya eh, visi misinya, kurikulumnya, proses pembelajarannya, para pendidik dan tenaga pendidikannya itu memang betul-betul menerapkan Islam. Dan yang kedua, dari sisi eksternal,
Itu juga harus dilibatkan karena tadi kan kita tahu bahwa fungsional pendidikan itu bukan cuman sekolah, tapi juga adalah orang tua dan masyarakat. Maka kalau untuk di lingkungan keluarga atau orang tua bisa kemudian kita melakukan berbagai metode. Misalnya salah satunya adalah education relation management atau manajemen relasi pendidik. Ya, bagaimana kemudian masyarakat atau orang tua itu ya kita ajak untuk belajar bersama atau katakanlah buat kajian atau katakanlah ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang melibatkan orang tua dan sebagainya. Nah, itu Pak solusi alternatif yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, tapi kemudian tetap tadi mengacu pada kurikulumnya. Ya, kurikulumnya tadi Saksya Islamiyah, Sakofa Islam, ilmu kehidupan. Nanti disesuaikan kalau jenjangnya masih TK, SD, maka yang disampaikan dasar-dasarnya dulu, gitu ya. Nah, baik itu di saksiahnya tentang membentuk kepribadian, termasuk di sini akhlak, ya, kepribadian, sakofahnya, ya, bahasa Arab, ya, Quran dan sebagainya, dan tentu ilmu kehidupan, iptek, ya, dan juga soft skill, hard skill. Di SMP, ya, mulai kemudian tahap pembentukannya, SMA juga sama. Nah, di PT ini tinggal pematangan, gitu ya, di pematangan. PT ini maksudnya perguruan tinggi, ya, bukan perseroan terbatas. Baik. Nah, sehingga dalam pendidikan Islam itu outputnya mereka kemudian setelah dididik, ya, dididik di kampus-kampus, ya, dididik di universitas-universitas, baik di Indonesia atau Timur Tengah. Nah, outcome-nya, ya, jangka panjangnya bisa jadi mereka itu beraneka ragam jenis. Nggak mungkin juga semua kita jadi ustadz gitu kan ya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang kerja di BUMN, ada yang jadi dosen, ada guru ngaji, lawyer segala macam. Tentu ini tidak bisa kita pastikan mau jadi apa mereka, gitu kan ya. Nah, tetapi yang kita bisa pastikan adalah tadi di proses pendidikannya. Sehingga ketika outcome-nya itu juga mereka, walaupun pekerjaannya berbeda-beda, mereka tetap bisa menjalankan Islam secara totalitas. Impact-nya adalah mereka tetap menjadi khalifatullah dan Abdullah yang mendakwahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini impactnya. Pedagang, pedagang yang soleh. Pengusaha, pengusaha yang soleh. Guru ngaji yang soleh. Ya, lawyer, lawyer yang soleh. Pakainya hukum Islam gitu. Nah, dan sebagainya. Penulis, penulisnya yang soleh dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, pendidikan Islam itu tercermin dari output, outcome, dan impact dakwahnya Nabi kepada para sahabat yang berhasil melahirkan generasi-generasi terbaik di muka bumi atau khairu ummah, gitu ya. Jadi, kita bisa melihat contoh-contohnya para sahabat itu sudah sangat lengkap, gitu ya. Siapa yang bisa menyamai keimanan dan amalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tidak bisa. Bahkan apalagi kita yang peserta-peserta yang di sini, mungkin kita kumpuli semua amal kita untuk mengalahkan Abu Bakar, nggak bisa. Ya, nggak akan bisa. Kemudian siapa yang bisa mengalahkan kemurahan hatinya Utsman bin Affan, ya radhiyallahu anhu? Siapa yang bisa mengalahkan kedermawanannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Ya kalau sudah masuk masa jihad itu semua harta dikasih. Kita paling ya apa ya? Saya nggak mengatakan kita lah. Ya saya pribadi juga kadang kalau misalnya ada aktivis-aktivis kemanusiaan, kita masih pikir-pikir dulu. Ini kalau kita kasih sampai nggak ini gitu ya. Nah, kadang kala begitu ya jahatnya manusia zaman hari ini kita nggak tahu. Nah, jadi nggak ada yang mungkin bisa selevel dengan mereka. Makanya wajar kata Nabi khairun nasi korni kan ya. Summaladzina yalunahum summaladzina yalunahum. Siapa yang bisa mengalahkan kecerdasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Nggak ada. Siapa yang bisa mengalahkan kebijaksanaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nggak ada juga. Keteguhan hatinya Bilal bin Rabah ya. Ayo Pak, Bapak Ibu, siapa yang mau ditimpa batu? Batunya batu besar. Kira-kira masih berani nggak ngomong ahadun ahad ya? Takutnya malah sekali ketimpa batu, langsung oke ke nyerah-nyerah gitu ya. Siapa yang bisa mengalahkan keteguhan hatinya Bilal? Luar biasa. Siapa yang bisa mengalahkan keindahan lisannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu? Ya, 1 tahun dakwah di Madinah, di Yastrib, 70 orang masuk Islam. Kita seumur hidup mungkin mendakwahkan Islam, ya paling berapa orang yang dapat hidayah? Itu pun nggak tahu sekarang gimana lagi kondisinya. Dengan wasilah Mus'ab bin Umair, dakwah Mus'ab bin Umair, dan kemudian dibantu dengan beberapa sahabat apa namanya Ansor, Masya Allah, Islam bisa tegak di Madinah. Nah, semua itu adalah didikan dari madrasah Rasulullah SAW. Para guru adalah mereka yang benar-benar kompeten, memiliki skill, keilmuan, kesabaran, keikhlasan, dan daya juang mengemban misi.
pendidikan Islam itu sendiri. Disinilah kemudian para lembaga pendidikan itu lahir, ya, melahirkan generasi terbaik. Nah, karena kemudian hari ini kita melihat begitu jauhnya, ya, di beberapa tempat, di beberapa lembaga tentang pendidikan Islam yang benar ini, itulah kenapa kami menginisiasi lahirnya PKPII. Ya, visi misi kita adalah tentu memberikan layanan konsultasi pendidikan yang profesional, unggul. Untuk apa? Untuk mengembalikan umat kepada pendidikan Islam. Nah, ini misi kita. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Dan insya Allah kita juga sudah ada strukturnya. Nah, yang diketuai oleh Ustadz Agil Husain Abdullah insya Allah. Ya. Nah, ini yang mendasari kita. Ya. Tujuan PKPII ya bisa dibaca bagaimana kemudian kita ingin mengembangkan pendidikan Islam yang profesional, unggul dan sebagainya, dan juga strategi kita juga kita lakukan ya, untuk mencapai tujuan tadi. Nah, inilah kenapa kemudian kita diajak atau mengajak Bapak Ibu bergabung ya. Nah, kenapa berkarir sebagai konsultan pendidikan Islam? Satu, menyebarkan nilai-nilai Islam. Sebagai konsultan pendidikan Islam, kita punya kesempatan untuk itu. Alhamdulillah kemarin ada beberapa teman kita yang sudah mulai di chat ya, sudah mulai ditanya bagaimana konsultasinya ya, kemudian kapan bisa ketemu, berapa maharnya segala macam. Saya juga tadi siang baru ketemu dengan salah satu klien dan sebagainya, alhamdulillah. Kedua, membangun jaringan komunitas. Ya, kita harus berjamaah ya, harus kemudian memiliki jaringan. Hari ini itu adalah eranya kolaborasi, bukan era main sendiri. Udah nggak zaman main sendiri. Ya, semua harus dengan kolaborasi. Ya, ketiga, berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan. Ya, Masya Allah. Dan pengembangan karir pribadi dan profesionalitas. Karena insya Allah karir sebagai konsultan ini juga mudah-mudahan tidak mengganggu pekerjaan utama Bapak Ibu yang daftar di program konsultan pendidikan Islam ini. Nah, problem yang sering terjadi adalah apa? Tidak memahami aspek kompetensi yang dibutuhkan, maka kemudian kita latih, gitu ya. Kemudian tidak memiliki komunitas atau asosiasi. Nah, inilah wadahnya. Tidak memahami konsep pendidikan Islam yang benar, ya sehingga kadang bingung, gamang ya memberikan penjelasan yang benar. Inilah insya Allah nanti kita belajar bersama-sama. Tidak memahami strategi sebagai seorang konsultan, ruang lingkupnya, peluangnya, serta tantangannya. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Menganggap konsultan pendidikan itu harus seseorang yang bertitel tinggi. Padahal siapapun dapat belajar dan memantaskan diri sebagai konsultan pendidikan yang profesional. Insya Allah. Ya. Tugas utama seorang konsultan pendidikan adalah melakukan penilaian dan bimbingan. Kemudian konseling karir juga bisa. Informasi tentang perguruan tinggi dan program pendidikan juga bisa. Rancangan program pendidikan, ya tadi ya manajemen, ya kurikulum dan sebagainya itu bisa. Konsultasi dengan orang tua dan pihak terkait juga bisa. Jadi banyak ya Bapak Ibu cabang-cabang yang bisa kita kembangkan dari seorang konsultan pendidikan. Bahkan di yang batch pertama itu sekarang sudah ada apa namanya diversifikasinya atau apa namanya pengkhususan ya. Jadi kalau si konsultan A dia fokusnya kemana, konsultan B kemana, yang C kemana dan seterusnya. Dan ini sedikit saja kita tampilkan ya, bukan bermaksud apapun. Nah ini sekadar kita tampilkan agar tahu gambarannya. Ya tarif seorang education konsultan ya secara umum. Ya kita tidak bisa mendapatkan semua wilayah, tapi ini setidaknya di kota-kota besar ya di Indonesia. Nah, forecast masa depan pendidikan Islam di Indonesia seperti apa sih? Kenapa sih harus masuk ke konsultan pendidikan apa, Islam? Satu, kita tahu pendidikan Islam hari itu menjadi solusi alternatif, menjadi solusi. Sekarang banyak sekolah-sekolah itu didirikan ya berbasisnya pendidikan Islam. Ada IT-nya ya, Islam terpadu. Itu makin banyak. Ya, semakin tahun semakin banyak. Ya, kemudian bonus demografi 2045, semakin banyak penduduk apa namanya tingkat kelahiran di Indonesia khususnya itu pasti didominasi Muslim. Kenapa? Karena memang 86% kalau tidak salah itu penduduk Indonesia itu mayoritas Muslim. Berarti kalaupun lahir anak-anak mereka itu mayoritas pasti orang-orang Muslim. Maka tentu ini menjadi sebuah peluang ya untuk di masa depan. Tren bisnis syariah secara umum meningkat. Kalau tren bisnisnya meningkat, itu biasanya yang lain pun ikut meningkat yang berkaitan tentang Islam. Ya, pariwisata, Muslim traveler, hijab syar'i, komunitas keislaman, termasuk sekolah-sekolah Islam. Nah, dan juga pertumbuhan ekonomi halal sekarang meningkat. Ya, dari tahun 2021 ke 2022
itu ada peningkatan sekitar 8,9%. Nah, forecast masa depan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi menurut Quran, Islam akan kembali berkuasa, akan kembali jaya sebagaimana dulu pernah berkuasa. Nah, salah satu dalilnya ini di surah Al-Fat ayat 21. Di hadis Nabi juga sama. Islam akan berkuasa, ya, akan kembali kemudian terbentang, ya bahkan kekuasaannya lebih luas lagi ya, terbentang dari timur hingga barat. Ya kata Nabi SAW, ya innallaha zawalil arda fara'aitu masyariqaha wal magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Sesungguhnya Allah menggulung bumi untukku sehingga aku bisa melihat bagian timur dan baratnya, dan sesungguhnya kekuasaan umatku nanti akan mencapai bumi yang digulung untukku. Ya, Masya Allah. Nah, selesai ya, jazakumullah khairan ya. Demikian Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan terkait materi kita pada malam ini, tafadhol. Saya minum dulu ya. Silahkan by chat boleh atau by voice juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan Pak. Siapa yang tanya? Agak terlambat tadi kan dari Oh Pak Subak, Masya luar Allah. dari ini dari ada urusan tadi. Siap, siap Ustaz. Uh, Silahkan Ustaz. saya ikut kelas ini, alhamdulillah saya syukur saya dapat materi yang kebetulan saya juga ketua umum dari alumni yang kebetulan sekolah berbasis Islam. Jadi saya bisa Alhamdulillah. membayangkan gitu loh, bisa membayangkan dan kebetulan alumni kami juga banyak yang jadi dosen di UIN, jadi bisa membayangkan sebetulnya kalau sekolah-sekolah Islam ini dikelola dengan baik, termasuk juga menggunakan dana wakaf. Pengelolaan dana wakaf ini apa tepat sama-sama mengeluarkan uang, tapi kalau uangnya ini di depan kita niatkan wakaf, maka kita untung secara secara hitung-hitungan. Karena memang orang Islam itu harus orang yang untung. Kalau masuk masuk di Islam tapi jadi orang yang rugi ya kita kita sebetulnya salah-salah jalan. Jadi dari orang Islam itu harus untung, tapi untung bukan dalam arti harus selalu materi. Jadi sama-sama membayar di sekolah misalnya, sekolah-sekolah Islam swasta, entah itu madrasah atau SD gitu ya, atau SMP atau ini umum yang jelas ada Islamnya. Ini kalau memang apa kita membiasakan untuk menghitung pembiayaan di depan, kemudian kita niatkan untuk wakaf, di situ ada yayasannya, ada nadir wakafnya. Sebetulnya ini untung dua pihak. Yang ngeluarin uang ini dapat pahala selamanya, mengalir selamanya. Pihak sekolahan dananya lebih fresh di depan, itu lebih enak dalam menjalankan ininya, pembiayaannya. Betul, betul, betul. Ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan. Saya kebetulan kemarin sempat mengikuti seminar nadir wakaf gitu. Saya berpikir banyak akhirnya teman-teman saya tahu itu saya diminta Mas Arif jadi nadir wakaf di yayasan saya. Kalau nyun sewu, kalau yang omsetnya kecil, maaf dengan segala hormat saya menghargai. Saya tetap mau jadi konsultannya, saya tetap mau berkiprah, tapi izinkan nama saya jangan dicantumkan. Karena aturannya di yayasan yayasan yang mengelola wakaf itu hanya dua nama. Dan ketika kita sudah namanya sudah dipakai oleh suatu yayasan, tidak boleh dipakai yayasan lain. Sementara saya punya kenalan yang cukup banyak, bahkan dari orang-orang luar negeri, orang-orang Timur Tengah. Kalau nama saya cuma dipakai yayasan yang nyon sewu omsetnya kecil, ibaratnya itu saya salah memakai baju. Jadi saya tetap kontribusi terhadap lingkungan saya. Oke, saya bantu saya ini apa? Saya kontribusi. Silakan Anda ikut ingin ingin konsultasi, tidak apa-apa saya bantu ininya. Tapi izinkan saya jangan nama saya ini. Itu termasuk dengan alumni saya, bahkan ikatan alumni saya yang mendirikan. Saya tidak mau nama saya dipakai. Karena apa? Omsetnya masih kecil. Saya justru bagaimana gitu loh, apa ya? Eh, biarlah saya nanti suatu ketika saya kemarin alhamdulillah Ustadz kemarin ditawarin kerjaan di Jakarta.
Jadi salah satu perusahaan internasional Jerman, tapi saya gamang. Kalau dari gajinya luar biasa, konsultan finance, finance konsultan di perusahaan induknya. Saya tanya ke teman saya, ya Allah, nilainya gede, gede mas itu mas, ininya. Nah, saya kebetulan sakit, tak bolak balik. Gimana ya ini ya? Saya gitu, karena saya selalu berprinsip rezeki itu dari Allah. Saya tidak mau ini. Saya pernah dulu kehilangan uang dalam arti tidak cuma jutaan, pernah ditawarin kerja di Amerika saya. Ketika itu saya sampai bertengkar dengan ibu saya. Tapi saya mikir gini, Bu, ini maaf. Apapun yang ibu minta, asal selama saya mampu dan Allah ridho, akan saya jalankan. Apapun itu ininya. Bahkan kalaupun saya rugi, saya jalankan. Tapi kalau di luar koridor itu, maaf, dengan segala hormat, saya tidak bisa menjalankan. Itu karena dulu permintaan ibu saya apa? Kamu kalau ke sana, Nang, 5 tahun, bawa uang yang cukup banyak bisa untuk bantu keluargamu. Saya prinsipnya apa? Rezeki Allah yang ngatur. Belum tentu saya di sana bisa 5 tahun. Ya jadi saya ke sana besoknya meninggal. Saya akhirnya saya ya itu kalau Allah memang melangkahkan kaki saya sampai ke Amerika, insya Allah saya akan ke Amerika. Tapi kalau tidak ininya. Makanya sekarang ini saya ngikuti ini, kemudian kemarin Nadir Wakaf. Akhirnya dan saya juga entrepreneur ininya. Saya satukan semuanya. Saya juga master risk management. Akhirnya apa? Sekolah kalau mau maju dipikir dari ujung depannya sampai ujung belakangnya. Dan kita harus memakai cara-cara yang smart. Jangan jangan apa misalnya pendanaan semua kita bebankan kepada peserta didik. Kenapa tidak kita cari promosi, kolaborasi dengan perusahaan supaya bisa meringankan biaya dari sekolahan. Kenapa sekolah tidak membuat usaha yang bisa untuk membantu sebagian pembiayaannya untuk sekolah itu? Jadi saya itu kadang-kadang dengan teman dengan introspeksi ke dalam ya terhadap teman-teman Islam. Kenapa setiap ada membentuk suatu badan, entah itu yayasan yatim piatu atau apa, tidak disertai dengan membentuk suatu badan usaha yang bisa menopang usaha tersebut. Itu Tat, kurang lebih. Terima kasih Tat. Ya, sama-sama Pak, Masya Allah ya. Jadi memang wakaf produktif atau katakanlah memang bidang-bidang usaha lain yang mendukung ya lembaga pendidikan sehingga misalnya bisa tadi sebelum disebutkan Ustadz eh, apa eh, bisa membuat eh, mungkin beasiswa lebih banyak ya karena ada pemasukan dari lembaga-lembaga yang lain dan kemudian bisa jadi peluang yang bisa masuk ke sana juga lebih banyak peserta didiknya, lebih bagus fasilitasnya ya untuk pendidikan Islam ya memang hal yang eh, mulai dipikirkan sebenarnya Ustadz, cuman memang tidak belum menyeluruh. Ya insya Allah nanti Allah takdirkan antum di sini ya di grup konsultan kita bisa sama-sama benahi dengan kawan-kawan juga insya Allah di sini ada eh, sekian puluh orang ya di batch satu dan juga di batch 2 ini luar biasa Masya Allah ada peningkatan kita bisa sama-sama em, ya memang harus lebih banyak penyuluhan ya jadi memang kalau dalam dalam eh, hal-hal yang baru ini proses edukasinya harus lebih banyak beda kalau sudah banyak yang menggunakan maka kita tinggal diferensiasi ya tapi kalau memang sesuatu yang baru ya katakanlah ide baru konsep baru maka ini memang harus lebih banyak edukasinya ya mungkin itu yang kita lebih maksimalkan lagi insya Allah ini Pak Ustadz untuk ke depan tapi Masya Allah ini masukan yang sangat bagus saya harap kawan-kawan juga bisa menangkap ya apa inti atau poin yang disampaikan. Baik, ada yang mau bertanya silahkan ada yang raise hand silahkan Ustadz Nur ya silahkan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, Nah, Waalaikumsalam. Agak kecil suaranya. ya. Oh, kecil ya. Bentar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Zain Rahmat. Uh, Qadar Allahnya sedang di Bandung. Seringnya sih Masya Allah. sebenarnya sedang domisili sih di Jakarta, tapi sedang Ya, di Bandung.
walaupun kadang-kadang Ustaz. lagi jalan-jalan di luar juga. Gini Zat, apa namanya? eh, Qadar Allahnya saya juga kurikulum developer untuk di IB sama Cambridge di Inggris. Jadi basis Masya. saya di Inggris sebenarnya sama dosen di Hong Kong. Eh, Mm-mm. eh, ada Anda melihat saya melihat ada suatu kekosongan sebenarnya. Bagaimana membentuk generasi Muslim itu bisa masuk ke segmen decision maker. Jadi generasi yang Muslim yang decision maker itu sekarang rata-rata usianya sudah di atas 50-an. Sedangkan yang usia-usia muda, yang usia 20-an, posisi-posisi yang siap menjadi decision maker, pembuat keputusan di lembaga-lembaga pemerintahan ataupun di lembaga-lembaga ekonomi, itu saat ini masih dipegang oleh kawan-kawan kita yang non-Muslim yang rata-rata lulusan luar negeri. Entah itu Harvard, MIT, uh, Manchester, dan lain sebagainya. Uh, Upaya apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan generasi yang memiliki daya saing secara keilmuan, secara kapasitas, sehingga ketika mereka lulus dari sekolah-sekolah yang kita dampingi, uh, setidaknya mereka bisa dilirik oleh 100 besar perguruan tinggi dunia. Dan harapannya setelah mereka lulus dari sana, pulang ke Indonesia, mereka bisa menjadi leader di lembaga-lembaga pemerintahan dan juga di lembaga-lembaga ekonomi. Sehingga kita nggak lagi menjadi konsumen, tapi lebih menjadi sebagai the role leader atau the playmaker. Itu sebenarnya kekhawatiran saya, kekhawatiran Anda sendiri. Salah satunya akhirnya ketemu sama Ustadz Abdullah Effendi dan akhirnya ikut beberapa pelatihannya. Dan akhirnya ikut sama ini sampai Anda Japri waktu itu ya, Ustadz ya, Masya malam-malam. Allah. Ya, Baik. ya itu kekhawatiran dan juga sekaligus kegundahan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Gitu. Ini kadrohnya sekarang lagi bangun sekolah juga saya di Bandung. Insya Allah gitu, Masya Ustadz. Allah. Betul. Siap, siap, siap. Alhamdulillah memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di perjalanan LPK ya dan juga termasuk di PKPI ini unik ya. Di beragam eh, peserta dengan beragam tempat eh, pekerjaan atau pendidikan termasuk dari berbagai wilayah ya. Alhamdulillah malah justru kami yang ini mungkin salah satu hadiah dari Allah ya kepada lembaga konsultan pendidikan Islam kita kedatangan orang-orang yang memang serius yang punya ya kita pasti punya kecenderungan yang sama setidaknya itu dulu Ustaz ya kecenderungan yang sama makanya bergabung di sini ya kalau kecenderungannya berbeda pasti gabungnya ke tempat yang lain setidaknya itu yang kita bisa lihat kecenderungan untuk pendidikan Islam. Baik ya Ustaz Nur Rahmat tadi ya pertanyaannya decision Allah. making ya atau katakan decision maker. Di dalam pendidikan Islam itu memang pendidikan apa namanya leadership itu eh, harusnya itu diajarkan mulai dari usia-usia pematangan SMP SMA dengan anggapan memang ketika seorang muslim atau muslimah itu mukallaf dia sudah balik itu kan memang seluruh khususnya yang kemudian yang kita tahu dalam Islam dia kan memang harus bisa eh, secara leadership atau katakanlah minimal leadership untuk dirinya sendiri itu sudah beres pembahasan itu. Nah, di Indonesia yang saya pernah dapat informasinya, salah satu guru kita mungkin di sini juga ada yang kenal ya, Ustadz Dr. Adian Hussein itu buat sekolah At-Taqwa kalau nggak salah ya, itu di Bogor kalau nggak salah. Nah, itu memang sekolah yang lebih banyak untuk mengajak para siswa itu berliterasi. Jadi salah satu komponen literasi itu kan adalah berpikir, kemudian berbicara, bagaimana memberikan pendapat di depan forum. Bahkan tidak jarang beliau itu, ya saya sering juga mengikuti beliau ya, membuat acara-acara misalnya bedah buku, buku-buku yang dihasilkan oleh anak-anak peserta didik di sana gitu ya. Dan outputnya juga luar biasa, memang leadership itu diajarkan. Nah, jadi memang pada intinya Ustadz, untuk eh, menuju kepada output yang kita inginkan, ya memang di dalam konten pembelajaran itu harus ada. Nah, maka
rugi sebenarnya kita ketika misalnya ada sekolah Islam ya, tapi malah fokusnya ke kurikulum yang bukan Islami. Ya, saya mengatakan kurikulum bukan Islami atau kurikulum populer gitu ya, yang itu bergantiannya lebih lebih sering daripada pergantian presiden misalnya gitu ya. Nah, itu yang kita lihat terjadi hari ini. Ya, bagaimana kemudian dalam kontennya itu tidak ada memang dalam konten pembelajaran leadership tadi di sekolah-sekolah yang non muslim tadi, mohon maaf ya, itu memang ada pelajaran-pelajaran demikian, apalagi yang tarif apa namanya SPP-nya mahal atau katakanlah uang kuliahnya mahal, itu memang pendidikan-pendidikan tersebut ya ada. Paling nanti kita dapatnya di bangku kuliahan, itu pun kalau kita milihnya di jurusan atau katakanlah di kampus-kampus yang memang ada materi tersebut, itu pun paling ya kulit-kulitnya gitu ya. Nah, pada poin ini saya Ana setuju bahwa ketika memang kita ingin menerapkan ya atau merancang output peserta didik yang memang mampu untuk menjadi seorang leader ya, salah satu aspek soft skill yang ada pada leadership itu kan adalah decision maker ya atau memberikan keputusan. Ya memang harus ada konten pembelajarannya di sana gitu ya dalam materi. Nah, bisa diterapkan pada apa? Pada kurikulum integratif misalnya. Dalam segala aspek itu bisa dilakukan Ustaz. Jadi jangan beranggapan memilah atau membeda-bedakan mana kurikulum Islami mana tidak. Nah, kalau kita pakai kurikulum integratif, tadi kita bisa mengcombine. Pelajaran fisika pun kita bisa masukin Islamnya di situ. Sebagaimana dulu kita di pelajaran biologi masuk teori sosialis gitu kan ya. Teori Karl Marx gitu ya. Teori apa namanya manusia itu Darwin, dari Darwin. teori Darwin, sorry ya, teori Darwin, manusia dari kera gitu, dari monyet gitu ya. Atau kemudian teori ekonominya mereka juga gitu ya. Nah, Adam Smith dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bisa masuk Ustaz. Ekonomi ya, ekonomi Islam. Kadang kita yang galaunya, khususnya anak-anak di UIN lah ya. Ada teman saya itu kuliah jurusan ekonomi Islam. Bingung dia ketika bahas tentang hudud, ya, jinayat dan sebagainya, apa namanya, yang kaitannya dengan ke hukum-hukum yang memang tidak bisa diterapkan sekarang. Terus saya belajar ini untuk apa gitu, nggak bisa diterapkan juga sekarang. Jadi galau dia cerita ke saya gitu ya. Nah itu polemiknya itu hari ini begitu. Nah tapi kalau untuk leadership kan ini memang bisa secara umum kita terapkan Ustaz, dalam hal apapun. Tapi memang poin pentingnya tadi yang digarisbawahi harus masuk dalam dalam kurikulum. Ya masukkan kurikulumnya. Ya, apakah itu misalnya yang ekstrakurikulernya atau seperti apa, boleh saja dimasukkan. Ya, dan kita memang buat targetnya betul-betul serius, sebagaimana seriusnya kita mendesain kurikulum yang umum atau katakanlah kurikulum-kurikulum inti gitu ya. Bisa dimasukkan kurikulum tambahan tadi. Ya, dengan berorganisasi, ya kita buat organisasi-organisasi itu kan juga salah satu melatih leadership dan sebagainya macam. Nah, tinggal nanti memang kita sesuaikan dengan eh, apa ya, dengan generasi hari ini. Maksudnya mereka itu dari sisi teknologi ya itu kan luar biasa ya, sangat-sangat cepat melek ya. Nanti saya sarankan kalau mau tahu cara mendesain kurikulum sesuai dengan anak-anak, katakanlah anak-anak Gen Z sekarang, yaitu bisa nanti lihat video-videonya Dr. Aisyah Dahlan misalnya. Bagaimana kemudian tipikal-tipikal anak-anak zaman sekarang ini. Nanti kita bisa masukkan, oh kurikulum yang tepat atau metode yang tepat untuk mengajari mereka itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Nah, tapi pada intinya memang harus masuk dalam kurikulum, Ustaz. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nanti jam 10 kita mungkin sampai jam 10 Ustaz sekalian. Masih ada 5 menit Boleh lagi, nambahin Ustaz? silakan. Boleh, silakan Ustaz, silakan. Nah, tadi nambahin dari salah satu rekan kita. Ya kebetulan kemarin itu ada tawaran dari Profesor Zio dari Italia, yang kebetulan beliau juga profesor di Prancis. Beliau menemukan alat keselamatan yang berbasis artificial intelligence dan algoritma genetik. Nah, kebetulan kemarin saya ngobrol dengan teman-teman itu, teman-teman mengendaki Profesor Zio datangin aja ke Indonesia untuk ngajar apa perguruan tinggi. Nah, tadi pertanyaan teman kita itu bagaimana sekolah-sekolah Islam itu dilirik oleh sekolah-sekolah luar negeri yang bonafit yang ini. Bisa banyak cara. Salah satu caranya kalau
kebetulan ketika itu saya ngomong dengan kakak kelas saya gitu, Mas Arief, saya kepingin kalau mendirikan perguruan tinggi, jenengan jadi apa? Anda jadi rektornya, saya siap menyediakan tanah 5.000 meter persegi. Saya bilang 5.000 meter persegi itu cuma untuk rektorat, untuk ya biar nanti yang lain apa sisanya biar yang lain. Saya menyiapkan 5.000 meter persegi, tapi saya minta tolong nanti alumni SMK saya diprioritaskan dalam arti tidak harus dalam arti memaksakan diri untuk yang qualified-nya kurang kemudian apa dipaksakan masuk, bukan seperti itu. Dalam arti eh, saya disuruh bantu untuk meningkatkan kualitas SMK-nya, tapi juga diminta untuk diprioritaskan sebagian bisa masuk ke perguruan tinggi yang dibikin bareng-bareng. Nah, sekarang saya berpikir, kenapa sih para pendiri pendidikan Islam ini tidak mau bergabung kemudian mendirikan kampus yang luar biasa? Contoh misalnya Malaysia. Kalau Malaysia itu bisa dari S1 ke S3, kenapa di Indonesia tidak bisa dari SLTA kemudian langsung ke S3? Butuh waktu sekitar 8 tahun, 10 tahun paling lama mungkin ininya. Kalau kita mendatangkan profesor-profesor yang luar biasa, yang keilmuannya jarang, seperti saya punya juga dua profesor teman dokter itu spesialisnya ICU. Di Indonesia belum ada spesialis ICU, padahal itu penting. Kenapa kita tidak berpikir seperti apa jauh ke depan? Kita kolaborasi dengan non-muslim tidak masalah. Yang jelas asal non-muslim ini bisa membantu apa dakwah kita, bisa membantu mengembangkan Islam untuk menjadi lebih baik. Kadang-kadang kan ada dikotomi, seakan-akan ini Islam, ini non-Islam. Seakan-akan non Islam dianggap musuh. Inilah kadang-kadang yang menjadi sekat kita untuk berkembang. Gitu loh. Jadi kakak kelas tadi yang nawarin untuk apa? Untuk seperti itu tuh SMK-nya dia SMK apa swasta Islam gitu. Dia kepengen berkembang. Bahkan saya diminta untuk bisa enggak anak didik saya itu bisa untuk apa praktek kerja di Singapura atau Malaysia. Saya tanya, kenapa harus jauh-jauh? Ini menanamkan rasa percaya diri alumni SMK. Saya pernah ke Singapura, itu kan luar biasa, apalagi seperti kota Kudus yang kecil relatif ininya. Mereka akan punya ininya. Dan ketika nanti cari kerja, apa pengalamanmu? Pernah kerja di perusahaan Singapura. Saya sampai terharu permintaan kakak kelas saya ini, walaupun sampai sekarang belum terlaksana karena kesibukan saya karena ini. Jadi saya berharap teman-teman calon konsultan ini berpikirnya jauh ke depan ininya. Kalau kepengen Islam maju, jauh ke depan ininya. Saya pribadi siap berkontribusi untuk kemajuan Islam di Indonesia. Saya kemarin kebetulan sempat ngomong dengan staf khususnya Pak Jokowi, kalau memang ada masalah membahas pendidikan, saya siap dilibatkan. Kebetulan keluarga saya keluarga pendidik, saya bergaul dengan banyak para pendidik. Insya Allah saya siap untuk kontribusi untuk negara ini. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi mudah-mudahan ini malam yang baik bagi kita untuk ayo kita bareng-bareng kita kembangkan pendidikan Islam pendidikan di Indonesia, tapi kita dengan cara yang sama kita mengembangkan pendidikan Islam lebih baik. Jangan ada dikotomi lagi pendidikan ini Islam, pendidikan ini. Ayo kita bersama-sama pendidikan Islam dalam arti para pendidiknya para pendidiknya soleh, anak didiknya ketika tamat semakin soleh, semakin Islami. Jadi kita sebagai konsultan itu kalau melihat itu, saya pernah jadi konsultan di sekolah itu, bangga rasanya, bangga ininya. Saya kadang-kadang kan mengikuti alma mater saya. Jadi kalau ada lomba ini, adik kelas saya dukung. Kita dukung ada pertandingan ada dikirim ke Hong Kong kemarin. Saya semangati saya ini. Karena apa? Bukan masalah ini. Kalau orang sudah pride-nya udah rasa percaya dirinya udah bangkit. Saya pernah punya keponakan yang ketika itu minder. Cuman sederhana sebetulnya dia hobinya ketika itu musik. Dia ini dibelikan sama orang tuanya urgent. Setelah itu prestasinya luar biasa. Orang kalau sudah punya percaya diri, itu apapun bisa dilakukan. Apapun yang tidak pernah terpikirkan akan bisa ini lompatannya jauh ke depan ininya. Itu yang perlu ini. Jadi kalau kita mau mengembangkan sekolah Islam, ya itu tadi ada banyak cara smart yang bisa kita pertimbangkan. Kalau kita kepengen para alumni sekolah Islam dilirik,
perguruan tinggi yang hebat-hebat itu, ya kita harus memantaskan diri untuk bisa dilirik. Itu teman-teman. Terima kasih. Masya Allah ya. Jadi memang salah satu strategi nanti di kurikulum adalah kita melihat output ya. Output itu kan jangka pendek tadi ya disebutkan oleh Pak Muhammad Arif Subarkah. Kita itu mau kemana kampusnya. Itu memang salah satu juga menjadi apa ya forecasting kita lah. Kita kira misalnya mau di kampus negeri, luar negeri ini lulusan kita, maka bisa kemudian itu juga berpengaruh pada kurikulum yang kita desain agar tadi anak-anak tadi bisa sesuai masuk ke jenjang ke universitas tersebut gitu ya, Masya Allah. Ya, jadi apa nih? Oh, Ustadz Nur bilang ya, quote-nya adalah keywordnya ya memantaskan diri, Masya Allah. Baik, sudah pas jam 10 Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan untuk di materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti di minggu depan dengan para pembicara yang lain. Ada eh, 2 kali lagi pertemuan Insya Allah yang akan 2 kali atau 3 kali ya untuk kita bahas masing-masing dengan tema atau topik yang berbeda. Mudah-mudahan pada malam hari ini ada manfaat yang bisa diambil Insya Allah dan juga mudah-mudahan nanti kita bisa terus istiqomah hingga selesai materi-materi yang lain dan kemudian bisa mengikuti asesmen dengan lancar. Ya Allah alam bisawab, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau penjelasan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Assalamualaikum. Syukran jazilan Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Karena izin close ya Bapak sekalian.